Tes. Terima kasih Syafinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Future Leader. Kurang semangat. Aku boleh minta semangatnya ya. Selamat pagi. Alhamdulillah. Oke, Future Leaders. Pada sesi diskusi pertama di Visionary Leader kali ini, saya yang akan bertugas untuk menjadi moderator. Dengan topik yang akan dibahas yaitu The Strategies to Support Energy Transition. Tanpa perlu berlama-lama, saya akan undang langsung narasumber yang akan menjadi panel diskusi kali ini. Untuk yang pertama, Managing Director PT Jababeka Infrastruktur, Bapak Agung Wicaksono. Silakan untuk naik ke atas panggung, Bapak. Kemudian yang kedua, ada Director of Strategic Planning and Business Development PT Pertamina Power Indonesia, Bapak Fadli Rahman. Dipersilakan, Mas Fadli. Dan yang terakhir, Country Managing Director Grab Indonesia, Ibu Neneng Gunadi. Tepuk tangannya dulu dong. Nih teman-teman yang sering pakai Grab Food. Silakan Ibu. Terima kasih sudah hadir. Oke, langsung aja ya. Dari tadi yang sudah dibahas oleh Pak Arifin, tentunya tujuan pemerintah adalah untuk menuju net zero emission di 2060. Tentunya upaya untuk mendukung emisi nol ini tidak bisa dilakukan pemerintah sendirian selaku regulator. Perlu dukungan dari semua pihak, baik itu industri maupun masyarakat juga. Aku mau langsung ke Pak Fadli Rahman dulu deh, selaku perwakilan dari badan usaha. Untuk Pertamina sendiri Mas, sejauh ini bagaimana Pertamina Power menjalani transisi energi seiring dengan kebijakan pemerintah dalam emisi rendah karbon? Mungkin boleh dijelaskan. Tes, oke. Pertama-tama terima kasih Mas Hana dan seluruh pimpinan ID untuk undangan kita. Saya rasa acara yang luar biasa. Jadi ada beberapa hal mungkin ya Mas Hana. Yang pertama tentunya kalau kita lihat ini transisi energi di Indonesia itu memang di take care oleh pemerintah itu secara sangat serius. Gitu. Kita bisa lihat beberapa angka tadi dari Pak Arifin. Artinya sini perkembangan dari EBT itu atau energi baru terbarukan itu akan meningkat. Dan juga ada penurunan dari sisi emisi yang akan dilakukan oleh pemerintah dan itu cukup besar sebanyak 32-43% di tahun 2030 itu dari baseline yang ada sekarang. Nah, yang Pertamina lakukan itu ada beberapa Mas Hana. Yang pertama tentunya menyikapi energi transisi yang memang dicanangkan oleh pemerintah itu. Kalau dulu kita tahu Pertamina tuh jumlah anak usahanya itu ada 200. Mau itu bidang apapun ada itu. Tetapi per tahun lalu sudah ada major restructuring dan kita fokus ke 6 bisnis saja. Dan 6 bisnis ini nomor 1 sampai nomor 5 yang teman-teman lihat itu memang fokusnya di konvensional oil and gas value chain. Tetapi ada satu anak perusahaan subholding yang memang fokus di new renewable energy dalam rangka menyambut dan mengembangkan transisi energi di Indonesia. Jadi itu satu. Yang kedua, kita juga fokus sekali dalam hal kaitannya dengan keberlanjutan. Jadi ada sustainability aspek juga. Nah ini kalau kita lihat Mas Hana, manajemen Pertamina dalam 2 tahun terakhir itu sudah sangat serius untuk memastikan keberlanjutan energi, ketahanan energi di Indonesia itu tercapai. Jadi kita itu bahkan ranking ESG-nya itu kalau dalam hal sustainability itu kan ada environmental social governance ranking. Secara global di seluruh dunia itu kita nomor 15 untuk oil and gas companies, which is energy company yang besar-besar itu kita masuk top 15. Karena kita betul-betul sangat serius menindaklanjuti itu. Dan tentunya juga nanti ada beberapa strategi yang kita terapkan dan akan saya sampaikan kaitannya juga dengan energi transisi tersebut. Di 2030 sendiri Pertamina untuk EBT-nya akan ditingkatkan menjadi 17% ya Mas? Betul. Rencananya. Nah Betul. Di periode 2022 sampai 2026 belanja modal Pertamina sendiri untuk sektor EBT itu nilainya mencapai 11 miliar dolar AS. Ini kalau boleh tahu nih, dari anggaran yang udah ditetapkan Pertamina ini akan dibelanjakan untuk apa aja? Iya,
Jadi memang kita harus membangun beberapa fasilitas kaitannya juga dengan EBT ini. Gitu. Jadi anggaran ini adalah anggaran untuk membangun solar panel misalkan. Solar panel tadi kan Pak Arifin bilang kalau transisi ke depan itu yang warna kuning yang beliau sampaikan kan tadi kan kalau ingat Mas Hana. Itu adalah komposisi dari solar panel, itu surya ya, tenaga surya. Nah, yang sudah kita terapkan sejauh ini itu kita sudah membelanjakan anggaran tersebut untuk menginstall tenaga surya di lebih dari 400 lokasi, hanya dalam waktu 1,5 tahun. 400 lokasi di seluruh Indonesia. Dan ini salah satu yang terbesar di Indonesia juga. Gitu. Terus yang kedua kita akan mengembangkan teknologi seperti panas bumi, dan juga hal-hal lainnya dengan EV dan battery ecosystem. Saya kerjasama juga dengan Bu Neneng, misalkan kita meluncing 2 bulan lalu itu yang diresmikan oleh Pak Arifin juga, pilot untuk pembangunan motor listrik, ekosistem motor listrik di Bali, itu bersama-sama dengan Grab. Nah, hal-hal itulah yang kita belanjakan untuk membangun fasilitas dan infrastruktur terkaitannya dengan energi transisi. Dan juga baru-baru ini juga Pertamina tuh kolaborasi ya, Pertamina Power dengan PT Jababeka Infrastruktur ya dalam pengembangan Green Industrial Cluster ya. Mungkin boleh di-sharing sedikit dari sisi Pertamina. Betul. Jadi ini memang kita punya visi untuk menghijaukan industrial cluster di Indonesia. Dan salah satunya kita lihat Jababeka sebagai yang paling besar kawasan industri terbesar di Southeast Asia, ini merupakan pemain yang paling penting gitu. Karena itu kita kerjasama untuk mengembangkan industri hijau ini, Mas Hana. Dan salah satu kemarin stepnya adalah memasang solar panel sebagai tahap awal untuk pembangunan industri hijau yang lebih sustainable ke depannya. Baik. Oke, sekarang kalau tadi udah dengar dari Pertamina, saya sekarang pengen dengar dari Pak Agung Wicaksono. Beliau merupakan Managing Director dari PT Jababeka Infrastruktur. Tadi sudah bekerja sama, berkolaborasi dengan Pertamina. Dari Jababeka sendiri, apa sih yang ingin dikembangkan dengan berkolaborasi dengan Pertamina dalam pengembangan Green Industrial Cluster ini? Ya, terima kasih Mas Hana, terima kasih juga Mbak Uni dan segenap jajaran dari IDN Times. Karena apa? Karena saya jadi hari ini jadi anak Cikarang yang datang ke Dharma Wangsa begitu ya. Kenapa anak Cikarang? Karena memang kalau kita bicara kawasan industri itu pusatnya ya memang banyak sekali di Kabupaten Bekasi, di Bekasi ya. Betul. Ibu kota pemerintahan di Jakarta tapi ibu kota industri itu di Bekasi. Nah, kita datang ke sini, saya datang ke sini untuk menunjukkan juga bahwa yang namanya kawasan industri itu siap go net zero. Ya, siap untuk semakin green. Ya. Salah satu langkahnya adalah kita kerjasama dengan Pertamina Power Indonesia, dengan Pak Fadli. Nah, kenapa kita perlu lakukan itu? Kalau kita bicara kawasan industri, Mas Hana, di Jababeka, dan Jababeka ini baru salah satu dari banyak kawasan industri yang ada di daerah timurnya Jakarta. Itu ada 2.000 perusahaan. Ya. Kemudian ada 1,2 juta orang setiap hari dan saya yakin sebagian besar juga adalah milenial dan Gen Z yang bekerja di sana juga tinggal di sana. Nah, semua itu pasti yang namanya aktivitas ekonomi punya potensi emisi karbon. Nah, dengan visi kita untuk masuk ke green industrial estate, kawasan industri yang hijau, kita akan lakukan langkah-langkah untuk mengubah, mentransformasi proses bisnis yang ada di kawasan industri ini untuk menjadi lebih green. Tadi disampaikan satu adalah sumber energinya, sumber listriknya. Dengan solar panel, tadi disampaikan juga Pak Menteri bahwa solar matahari ini sumber energi yang tersedia walaupun tidak 24 jam, namun bisa kita manfaatkan untuk kawasan industri, terutama apa? Terutama kalau di kawasan industri itu listrik tuh puncaknya siang hari. Kalau di rumah, listrik itu puncaknya malam. Kita pulang kerja, nonton TV, nyalain AC, microwave dan lain sebagainya. Tapi kalau di kawasan industri, di pabrik, puncaknya listrik itu siang. Sehingga paling ideal kalau kita pasang yang namanya solar panel. Kemudian juga kita punya visi bagaimana kawasan kita ini green juga dari transportasinya. Ya, kita punya visi Jababeka ini harus berbasis TOD, Transit Oriented Development, berbasis transportasi massal.
Ini IDN Times bikin acara juga bagus banget di tempat yang dekat dengan stasiun MRT. Saya nggak tahu berapa persen dari milenial dan Gen Z yang hadir di sini datangnya nggak naik kendaraan pribadi tapi naik MRT. Kalau iya itu keren banget. Atau kalau datang pun dengan kendaraan pribadi yang ride sharing dan kalau bisa yang EV gitu. Nah hal seperti itu juga kita lagi jalankan, lagi kita dorong di Jababeka. Angkutan publik itu kita tambah di kawasan industri Jababeka, bahkan ke depannya kalau kita lihat studinya MRT dari timur ke barat, kalau sekarang baru dari utara ke selatan, dari Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI. Tapi dari timur ke barat itu nanti dari Balaraja sampai ujungnya di Cikarang, di Jababeka. Jadi akan green juga. Nah ini semua adalah visi yang kita bawa untuk membawa kawasan industri going green, going net zero. Dan dengan Pertamina tadi salah satunya. Oke, dan juga baru bulan Juli kemarin ya, kebetulan Jababeka mengumumkan kalau akan membangun Silicon Valley di Bekasi. Ini Bekasi mau akan upgrade nih jadi kawasan yang kesannya bukan planet lagi tapi jadi sesuatu yang lebih modern dan high tech ya, Pak Agung. Iya, iya. Mas Untuk Ana bisa. untuk pembangunan kawasan Silicon Valley di Bekasi ini sendiri nantinya konsepnya akan seperti apa dan sebenarnya seberapa besar nantinya akan menerapkan energi yang lebih bersih lagi dalam kawasan tersebut? Ya, thank you Mas Hana ya. Jadi anak Cikarang udah gitu planet Bekasi pula begitu ya ceritanya. Oke, biasanya begitu ya. Tapi saya sering katakan Bekasi itu bukan planet. Bekasi itu tata surya sendiri. Nah, tuh yang dari Galaksi Bekasi sendiri. di sini siapa yang dari Bekasi? Ya, kawasan industri itu pusatnya aktivitas ekonomi ya. Dan kenapa kita bicara tadi brandingnya Silicon Valley. Apa berbagai hal yang kita pegang sekarang, mau Apple phone, pakai Google, ada Facebook dan lain sebagainya. Semua lahir dari kawasan di Amerika yang namanya Silicon Valley. Dan mereka bisa lahir utamanya karena dua hal. Satu, ada human capital, ada manusianya yang bersumber dari perguruan tinggi di sekitar kawasan Silicon Valley itu. Ada Stanford University, ada UC Berkeley, UCLA. Dan yang kedua ada potensi demand-nya dari perusahaan dan masyarakat yang ada di sana. Sehingga lahirlah perusahaan-perusahaan itu. Hal yang sama terjadi di kawasan industri, terutama di kawasan industri di Jababeka. Kita punya potensi human capital juga di sana. Ada salah satunya ada universitas namanya Presiden University. Presiden University ini adalah universitas yang kalau dilihat jumlah mahasiswa asingnya paling banyak di Indonesia. Ya. Kemudian juga ada industri-industri tadi ada 2000 perusahaan di berbagai sektor ya, mulai dari F&B sampai manufacturing yang semuanya butuh solusi untuk satu digitalisasi dan dua transisi energi. Nah, dengan adanya peran Jababeka, kita menjadi konektor, kita menjadi hub untuk human capital, perusahaan-perusahaan pabrik yang ada di sana, dan demand dari masyarakat di sana. Sehingga kawasan Jababeka Silicon Valley ini yang kita namakan Koreksio, itu pilarnya 3. Industri 4.0, ya, bagaimana industri itu menjadi going digital, pabrik-pabrik menjadi smart, ada Internet of Things, ada IoT masuk sana. Yang kedua adalah net zero, gimana pabrik-pabrik yang ada menjadi lebih hijau, energinya mungkin pakai solar panel, mengubah boiler dia misalkan ya menjadi heat pump, dia pakai gas misalkan selama ini gas dari gas alam tapi kemudian berubah menjadi biogas. Itu solusi-solusi net zero yang kita di Jababeka ingin dorong. Dan kita bisa kerjasama dengan Pertamina, ya, perusahaan-perusahaan teknologi, ya, dan di situ mungkin akan lahir yang kita dorong lahir startup untuk solusi digital, akan lahir Zuckerberg, akan lahir Steve Jobs versi Indonesia yang tujuannya untuk men-serve kebutuhan industri. Dan yang ketiga pilarnya tadi seperti disebut Transit Oriented Development, TOD, transportasi yang lebih hijau, baik transportasi massal maupun transportasi yang berbasis sharing sehingga jumlah kendaraannya berkurang dan sebaiknya menggunakan teknologi yang ramah lingkungan seperti electric vehicle atau bahkan kedepannya dengan hidrogen. So that's the Silicon Valley yang ada di Anak Cikarang. Jadi teman-teman
SCBD, datanglah ke Cikarang, pusatnya ibu kota industri di Bekasi. Thank you. Kapan kira-kira Pak? Jadi kalau kita lihat Silicon Valley di Amerika, itu juga nggak ada, kalau istilahnya yang sekarang lagi ramai, nggak ada pakai gunting pita, nggak ada. Oke. Ya. Itu semua terjadi lewat satu proses yang natural. Ada kebutuhan di masyarakat, ada anak-anak pinter di kampus, ada industrinya, dan kemudian solusi terjadi. So, kalau mau dibilang kapan dimulai, bulan Oktober besok, kita akan ada satu event yang namanya Hackathon. Hackathon yang diselenggarakan di Jababeka, kerjasama antara Jababeka dengan Presiden University, dengan perusahaan Artificial Intelligence. Kita mengundang talents terbaik di seluruh Indonesia untuk bikin solusi buat perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan industri kita. Dan itu akan jadi cikal bakal lahirnya Silicon Valley di kawasan Jababeka. Thank you. Terima kasih Pak Agung. Boleh minta tepuk tangannya teman-teman Future Leader? Sekarang kalau tadi udah ke Mas Fadli, ke Pak Agung, sekarang mau ke Bu Neneng. Ini Bu Neneng Country Managing Director Grab Indonesia. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bu, kalau dari Grab sendiri sejauh ini yang sudah dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melakukan transisi energi itu apa saja yang sudah dilakukan Bu? Boleh dijelaskan? Mungkin sebelumnya boleh nanya ke yang hadir. Ah, Karena saya lihat yang hadir di sini banyak anak muda ya? Gen milenial dan Gen Z gitu kan. Karena berdasarkan riset dari IDN, Ya. milenial sama Gen Z itu sangat peduli dengan lingkungan ya. Kelihatan juga di sini pada datang untuk dengerin kita gitu. Saya mau nanya, ada yang tahu nggak atau pernah menggunakan Grab elektrik? Boleh ngacung nggak? Tunjuk Yang tangan. udah pernah naik Grab elektrik boleh tunjuk Atau tangan? tahu tentang Grab elektrik? Oh, seneng juga, banyak juga. Banyak gitu ya. juga, lumayan. Nah, Grab itu percaya dengan triple bottom line. Jadi that's our focus untuk triple bottom line. Dan kita mau menjadi carbon neutral di 2040. Lebih cepat dikit dari Indonesia ya, 2040 gitu kan. Iya. Nah kita udah ngerjain beberapa hal nih dari tahun 2019. Namanya langkah hijau, ada 3 hal. Satu adalah kurangi emisi. Yang kedua adalah langkah menanam pohon. Dan yang ketiga adalah langkah mengurangi sampah. Nah, untuk langkah yang mengurangi emisi itu kita udah mulai 2019. Jadi Grab itu yang pertama menggunakan kendaraan listrik mulai 2019 gitu ya. Dan dari 2019 sampai sekarang itu sudah ada 8.500 armada electric vehicle yang dipakai oleh Grab. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dulu dong. Dan saya bangga banget gitu ya, karena itu udah mengurangi 5.000 ton karbon, which is at least kita sudah membantu pemerintah, dan itu sebanyak 2 juta liter bensin yang kita udah save. Kemudian kalau untuk pengurangan sampah, kita kerjasama dengan Aquadanon dan Octopus untuk recycle dengan menggunakan Grab Express. Dan yang berikutnya adalah gerakan menanam pohon. Jadi teman-teman di sini yang naik Grab itu kan bisa carbon offset dengan membayar dari Rp200 sampai kurang lebih Rp500. Dan itu selama ini sudah menghasilkan, karena hasilnya itu kita belikan pohon. Dan kita udah menanam pohon lebih dari 42.000 pohon. Dan 27 September kemarin kita di acara B20 dengan Kemenparekraf, kita menanam 15.000 pohon di Nusa Dua Bali. Jadi itu adalah hal-hal yang sudah kami lakukan. Luar biasa. Yang aku penasaran kalau saat ini kan aku juga sering lihat ya Bu Neneng, beberapa kendaraan listrik punya Grab seperti motor. Aku paling sering lihatnya motor. Kalau untuk mobilnya itu kan sekarang cuma tersedia di bandara ya Bu Neneng. Betul. Kalau untuk yang motor itu sendiri dari 8.000 itu udah ada di mana aja sih? Wah,
Thank you, pertanyaan bagus. Kita sudah ada di 8 provinsi, di 12 kota di seluruh Indonesia. Jadi dari provinsinya Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Bali. Kedepannya akan ditambah, Bu Neneng? Oh iya, pasti. Kita semua, kita selalu continuous. Dan sebenarnya memang kita pertama kali yang mencoba dengan kendaraan listrik tanpa kita tahu ini bisa jalan atau enggak. Kan belum pernah tahu dong, Iya. nggak ada yang tahu kan. Tapi kita tahu bahwa we have to invest karena kita mau berkomitmen untuk mengurangi karbon dan membantu pemerintah Indonesia. Jadi kita duluan nih. Luar biasa. Tepuk tangannya teman-teman, Future Leaders. Kalau untuk dalam penggunaan kendaraan listrik nih, tentu kan pasti ada tantangan Bu Neneng. Tantangannya sejauh ini yang dirasakan Grab apa ya? Sebenarnya tantangan yang pertama adalah pengertian atau edukasi mengenai kendaraan listrik. Itu susah banget loh, karena banyak yang masih mengatakan, mungkin bukan adik-adik di sini, tetapi mereka bilang, nanti kalau pakai kendaraan listrik, kalau hujan takut kesetrum. No, this is serious gitu kan. Jadi itu yang mesti kita ajarkan kepada semua pengguna, kepada para mitra pengemudi kami. Yang akhirnya mereka juga mau mulai mencoba gitu kan. Itu tantangan yang pertama. Karena menurut kami tantangan itu bukan tantangan Grab, tetapi tantangan industri. Jadi kita harus sama-sama pemerintah, swasta untuk mengeducate masyarakat Indonesia. Dan itu kami mulai dengan mengedukasi partner pengemudi kami. Dan juga kami sangat senang karena kami juga membantu mereka yang tidak mempunyai kendaraan bermotor untuk bisa sewa kendaraan listrik dari kita untuk menjadi delivery partner kita dan menjadi mitra Grab baik kita gitu. Itu adalah tantangan yang berikutnya. Dan tantangan yang lain adalah motor listriknya udah ada, orangnya yang mau kerja udah ada. Nah, baterai swap stationnya itu juga perlu banyak. Nah, itu yang dimana Mas Fadli di sini juga membantu kami untuk baterai swap station yang ada di Bali gitu ya. Nah, ini memang nggak bisa sendiri. Ini mestinya judulnya keroyokan dan mungkin keroyokan dengan adik-adik di sini juga. Gitu. Oke, Bu Neneng mungkin yang terakhir untuk ketiga panelis juga. Seperti pesan Pak Arifin bahwa transisi energi ini nggak bisa dilakukan pemerintah sendirian. Teman-teman milenial dan Gen Z yang ada di sini juga harus berkontribusi, pelaku usaha. Mungkin pesan dari Bu Neneng, Mas Fadli dan Pak Agung boleh disampaikan sebagai penutup untuk teman-teman future leaders yang ada di sini. Jadi buat teman-teman future leaders yang di sini, kalian adalah salah satu change agent untuk transisi energi. Jadi yang diperlukan adalah membantu mengedukasi teman-teman, keluarga, saudara di sekitarnya gitu ya, bahwa electric vehicle itu aman dan juga sangat baik untuk carbon netral dan tolong juga menggunakan Grab elektrik dan juga memberikan donasi untuk carbon offset kalau mau naik Grab. Gitu. Oke, terima kasih. Mas Fadli? Kayaknya ada yang tepuk tangan dulu buat Bu Neneng. Tepuk tangan dulu dong. Ya, kalau dari saya sama ya, artinya satu, kita harus sama-sama bantu untuk mengkomunikasikan bahwa penting energi transisi itu penting, nggak cuma untuk generasi kita. Saya alhamdulillah termasuk milenial Bu Neneng, jadi masih sama kayak teman-teman yang lain. Saya Gen Z. Iya betul. Jadi komunikasikan ke seluruh teman-teman semua, networknya itu bahwa energi transisi itu penting, sudah merupakan keniscayaan. Gitu. Jadi udah nggak bisa dihindarkan lagi bahwa ini betul-betul harus kita jalankan bersama dan mohon dukungan untuk program-program pemerintah, untuk program-program BUMN, untuk program-program swasta juga bahwa
kita harus sama-sama mulai menggunakan produk-produk yang kaitannya membantu ke energi transisi. Mungkin itu. Terima kasih. Boleh minta tepuk tangannya teman-teman untuk Mas Fadli. Pak Agung terakhir. Kawasan industri itu penting untuk terutama transisi energi. Yang disampaikan Pak Arifin tadi bahwa bumi ini nggak boleh lebih panas lebih dari 1,5 atau 2 derajat. Itu diukurnya dari mana? Diukurnya dari masa sebelum era industri. Artinya apa? Memang industri ini yang bikin pemanasan global. So, melakukan dekarbonisasi, net zero di kawasan industri sangat penting. Dan karena itu peran generasi milenial, Gen Z, bahkan Gen Alpha adalah yang paling sentral. Dan bantulah Jababeka sebagai kawasan industri untuk melakukan dekarbonisasi, membuat bumi ini tidak menjadi lebih panas. Karena apa? Karena bumi ini bukan warisan nenek moyang kita, tapi bumi ini pinjaman dari generasi mendatang. Pinjaman saya, pinjaman Bu Neneng, pinjaman Pak Arifin dari Anda, bahkan Anda juga meminjam dari generasi anak cucu. So, kalau sekarang ini di dunia, generasi muda itu demo turun ke jalan, itu demi sustainability. Orang kayak Greta Thunberg itu demo karena itu, bukan demo melawan rejim lagi. So for you guys, your chance is to demo, to demonstrate your commitment for this earth through net zero transition. Makasih. Luar biasa. Tepuk tangan untuk ketiga panelis kita yang sudah hadir. Terima kasih Pak Agung Wicaksono, Ibu Neneng, dan Mas Fadli. Walaupun singkat, tapi informasi dan pesan-pesan untuk teman-teman milenial dan Gen Z cukup bermanfaat. Future Leaders, untuk sesi pertama ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya untuk sesi diskusi kali ini. Saya kembalikan selanjutnya ke MC. Oke, sekali lagi boleh dong.